Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang pada ibadah Paskah yang pertama pada malam hari ini. Adapun tema kita yakni dibangkitkan bersama Kristus. Kita akan masuk ibadah penyembahan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai 3, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan pasaglah, semakin berbahaya, semakin kau pedang. Hai bangkit pagi Yesus, mohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal.
Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh dosa pun dan cobaan, jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang rasanya tak tetap. Noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman peluknya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Kita akan membacakan secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan kepersakaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kita baca bersama-sama. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 24A ayat 1 sampai 2 dari Lembah Sengsaraku.
kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat olehmu, tak dapat ku bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan. Kesalahanku kau tebus, kasih-Mu kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap di dalam kehidupan kita, setiap waktu perjalanan, detik demi detik, tentunya kita tidak pernah lepas dari segala pelanggaran ataupun perbuatan dosa. Untuk itu, mari kita menghadap Bapa yang di surga, mengakui di dalam hati kita masing-masing, serta memohon pengampunan yang daripadanya dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari PKJ nomor 239 ayat 1 sampai 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 5 ayat 18. Begini firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sekali lagi kami bacakan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 sampai 2, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblislah kalah tersungkur. Aku percaya gentarku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita sambut pemberitaan sabda Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 91 ayat 1 sampai 2. Tuhan telah bangkit.
yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit. Kebangkitan-Mu membuat kami Tuhan menang atas maut. Biarlah Tuhan Engkau yang mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, memampukan kami hidup dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami, inilah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Kolose 3 ayat 1-4 yang menjadi pegangan hidup kita pada hari ini di Minggu Paskah pertama. Kolose 3 ayat 1-4 kita akan baca secara responsoria. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu dan Saudara kasih, saya persilahkan membaca ayat yang genap. Begini bunyinya firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita orang Kristen, ketika merayakan Paskah, tidak seheboh ketika kita merayakan Natal. Ketika merayakan Natal, dengan sangat hebohnya, dengan dana yang begitu banyak, kita merayakan Natal. Karena bagi kita, Natal adalah peristiwa penting dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kalau kita berpikir dan menyadari, kalau Yesus yang lahir di Bethlehem itu, Dia tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sehingga Paskah itu juga memiliki makna yang penting dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kita melihat rangkaian acara Paskah itu biasa-biasa saja dan tidak menghabiskan uang sampai puluhan juta. Tapi sesungguhnya ketika kita merayakan dua peristiwa besar ini dengan cara yang tidak seimbang, itu berarti kita lebih menitik beratkan pada satu hal, dan satu hal lagi kita agak sedikit mengabaikannya. Sesungguhnya inti kehidupan orang Kristen adalah ketika Yesus mati dan Dia bangkit dari kematian. Karena itu, bagaimana sesungguhnya kalau kita mengingat kembali ketika kita merayakan Paskah subuh pada hari ini, berbicara dari kitab Matius pasal 28 ayat 1-10. Di situ digambarkan apa sebenarnya yang menjadi makna kebangkitan Kristus itu sendiri. Digambarkan bagaimana sesungguhnya kebangkitan Kristus itu harus membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ada yang berubah. Berubah apanya? Kalau di situ digambarkan di Matius 28, bagaimana perempuan
yang datang ke kubur Yesus, pertama sekali datang untuk melihat Yesus di kubur itu, menziarahinya, itu mau menggambarkan sesungguhnya bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan memakai laki-laki, di akhir pelayanannya dia memakai perempuan. Itu mau katakan bagi Yesus sendiri, dia tidak membedakan mana laki-laki mana perempuan. Tapi bagi Yesus, laki-laki dan perempuan adalah rekan sekerja Yesus untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dunia ini. Sehingga alangkah sayangnya kalau gereja mengadakan pengkotakan-pengkotakan, ketika kalau kita lihat perempuan ataupun pelayan perempuan hanya ditempatkan ketika acara-acara Natal atau acara-acara yang berlangsung di gereja, kalau tidak bendahara atau sekretaris, pastilah seksi konsumsi. Sangat jarang dilakukan bahwa ketua dari satu event itu perempuan, dianggap perempuan tidak mampu. Tapi sesungguhnya begitulah pola pikir kita manusia. Kita membedakan bahwa kalau bagi kita lelaki itu superior, tapi bagi kita perempuan adalah kelas 2. Tapi sesungguhnya Yesus tidak memiliki paradigma berpikir begitu. Bagi Yesus, laki-laki atau perempuan, dia memakai manusia ini untuk menjadi rekan sepelayanan Tuhan. Sehingga memang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus, Yesus memakai perempuan. Perempuan-perempuan sesungguhnya adalah perempuan-perempuan yang memiliki banyak waktu. Perempuan yang menyediakan waktunya untuk berkunjung menziarahi Yesus. Di mana ketika itu laki-laki? Mungkin bagi laki-laki tidak penting untuk berziarah. Makanya kalau peristiwa event ziarah, yang paling sering mengingatkan itu siapa? Perempuan. Pak, ziarah yuk. Udah lama kita nggak ziarah. Jarang bapak-bapak bilang, Mak, yuk ziarah. Tidak. Kepedulian itu berasal dari perempuan. Karena bagi Yesus, perempuan juga menjadi alat untuk mewartakan kerajaan Allah. Menjadi alat untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Dan di dalam Matius 28 itu juga digambarkan bagaimana sesungguhnya Yesus yang mati dia bangkit. Ada perubahan. Yesus yang mati menjadi bangkit itu berarti apa? Kalau mati itu posisi berbaring, tapi kalau bangkit itu posisi berdiri. Itu mengingatkan perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh iman percaya kita selamanya tertidur. Tapi iman percaya orang Kristen, ketika dia merayakan Paskah, maka pada waktu itu adalah waktu baginya untuk bangkit, untuk berjuang di dalam kehidupannya, memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit dalam kehidupan kita orang percaya. Dan juga di situ dikisahkan bagaimana ketika Yesus bangkit dia katakan, jangan takut. Itu mau katakan, kalau ketika dalam kehidupan Yesus, para murid-murid takut, berjalan secara sembunyi-sembunyi, bahkan di peristiwa kematian Yesus. Ketika orang bertanya, kau bukannya murid Yesus? Mereka katakan apa? Tidak, kami tidak murid Yesus. Karena mereka takut. Orang mengetahui mereka murid Yesus. Tapi justru Yesus katakan, jangan takut. Paskah harus betul-betul membuat kita tidak menjadi takut untuk mengemukakan, menyampaikan iman percaya kita. Justru Paskah harus membuat kita berani menyatakan dan mewartakan kerajaan Allah. Dan hari ini, di minggu Paskah pertama ini, dia mau mengatakan apa sebenarnya dampak atau efek dari kebangkitan Kristus itu. Bahwa ketika kita memiliki makna dari kebangkitan Kristus, ini mau berbicara soal dampaknya bagi kehidupan orang percaya. Supaya kita betul-betul merayakan hari Paskah itu bukan sekedar seremonial, bukan sekedar bersama-sama keluarga menziarahi, membersihkan kuburan, lebih daripada itu Paskah. Bahwa dalam kehidupan orang percaya ada 3 efek Paskah yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali dikatakan tadi bahwa sesungguhnya bagaimana diingatkan di ayat pertama dan kedua. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bahwa kebangkitan Kristus harus merubah mindset kita. Merubah pola pikir kita.
Kalau selama ini yang kita pikirkan adalah perkara-perkara duniawi, yang kita pikirkan bagaimana memiliki ataupun mendapat tempat, status, jabatan di dunia ini. Tapi justru Yesus mau mengajak kita. Kalau kau percaya kepada kuasa kebangkitan, kalau kau betul-betul mengimani Yesus itu bangkit, maka sekarang waktunya bagimu merubah pikiranmu. Bukan status, jabatan, bukanlah hal-hal duniawi yang seharusnya kau pikirkan. Tapi disuruh, lihatlah ke atas di mana Kristus berada. Itu yang penting. Karena kalau kita hanya melihat ke bawah, melihat ke dunia ini, itu berarti kita mengabaikan keadaan yang di atas. Kita mengabaikan di mana Kristus bertahta pada saat ini. Tapi justru ketika kita melihat ke atas, maka pada waktu itu hal-hal duniawi tidaklah menjadi skala prioritas kita. Bahwa kebangkitan Kristus harus mengubah skala prioritas kita. Bukan hal duniawi, bukan hal-hal jasmani, tapi memikirkan hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kau cari itu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal jasmanimu akan Tuhan penuhi kalau kau lebih dahulu cari kerajaan Allah. Tapi kalau kita cari dulu perkara-perkara duniawi. Sehingga apa? Duniawinya dapat, surgawinya lepas. Kita harus sadari kalau pikiran kita hanya ke bumi, lepaslah yang di atas. Padahal jelas kalau kau pikirkan yang di atas, yang bawah ngikut samamu. Karena itu pikirkan yang di atas, supaya yang bawah ngikut samamu. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan. Apa itu kerajaan Allah? Coba kita buka. Roma 14 ayat 17. Silakan salah seorang yang sudah mendapatkannya. Roma 14 ayat 17. Ayo. Silakan baca. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal hal-hal duniawi. Tapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Makanya diajak memikirkan perkara yang di atas. Kalau kau sudah pikirkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, kebutuhanmu secara jasmani akan terpenuhi. Persoalannya kita tidak mengimani ketika kita memikirkan yang di atas, yang bawah terpenuhi. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan yang di bumi ini. Kalau nggak makan gimana inang pendeta? Kalau kupikirkan surga, makan nggak aku? Bisa kau makan. Tapi kau pun ketika kau mau makan, kau pikirkan surga, kau harus bekerja. Jangan pula kau tunggu-tunggu datang berkat dari surga, kau diam-diam saja, tidak mungkin. Kita juga diajak untuk beriman dengan realistis. Supaya kita tidak jadi dalam kehidupan kita hanya memikirkan hal-hal duniawi. Hanya memikirkan hal-hal rohani secara duniawi, tapi melihatnya menjadi satu hal yang saling mendukung satu sama lain. Sehingga kehidupan kita dikatakan bicara soal kebenaran. Ya kan? Sering sekali antara kebenaran dan kebaikan itu sering berdampingan sekali. Dan sering sekali yang kita pilih adalah kebaikan daripada kebenaran. Tapi tahukah kita? Kebenaran itu adalah hal yang benar. Sedang kebaikan belum tentu itu hal yang benar. Makanya kalau orang melakukan sesuatu, kadang dia bilang gini, ini nang pendeta demi kebaikan. Saya bilang, mana nilai kebenarannya? Gak apa-apa inang, sikit-sikit gak nampak pun kebenarannya. Yang penting demi kebaikan bersama. Saya katakan, bagi Amang itu memang demi kebaikan. Tapi bagi Tuhan itu bukan yang benar, saya katakan. Hidup orang Kristen itu harus bicara benar-benar. Tidak-tidak. Makanya dikatakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tidak ada dibilangnya atau aja. Kita kan sering sekali berdua roha. Yang penting inang jalan tengah. Gak ada.
Orang Kristen harus pilih mau kiri atau kanan, ya atau tidak, tidak bisa atau. Orang Kristen harus punya ciri khas, bukan orang yang pelin-pelan. Kalau kau bilang ya, kalau kau bilang ya Tuhan aku ikut Engkau, maka ikutilah konsekuensi sebagai pengikut Tuhan. Jangan kau katakan ya Tuhan aku ikut Engkau, tapi itu sudah di tengah, sudah banyak alasan. Makanya bagaimana sesungguhnya kalau mencari dan memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi, itu berarti bercerita bagaimana sesungguhnya ketika kita secara total mengikut Tuhan. Bukan sekedar hanya di mulut saja, tapi mengikut Tuhan, betul-betul total mengikut Tuhan. Sehingga kehidupan kita orang percaya, ketika kita total mengikut Tuhan, maka hubungan relasi kita dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Relasi yang terbangun setiap hari, komunikasi yang dibangun setiap hari. Supaya apa? Apapun yang kita lakukan itu seizin dengan restu Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan pikiran kita, bukan berdasarkan kemampuan analisis kita, tapi segala sesuatu dengan pikiran kita dan juga dengan hati dan dengan iman kita. Kita boleh melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga memang sesungguhnya bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Tapi kita harus juga melihat bagaimana sesungguhnya orang percaya harus menjadi pecinta-pecinta kebenaran. Karena justru ketika kita mencintai kebenaran, disitulah terjadi kerajaan Allah. Di situ tercipta kerajaan Allah. Kalau kita menjadi orang yang tidak mencintai kebenaran, itu berarti kita membuang kerajaan Allah dari kehidupan kita. Orang Kristen haruslah betul-betul dalam kehidupannya menyadari dia adalah makhluk Tuhan sebagai pelaku kebenaran, sebagai orang yang membawa damai sejahtera. Dia juga membawa sukacita. Makanya orang Kristen jangan menjadi orang yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang Kristen harus membawa sukacita dalam hidupnya. Apalah gunanya kalau kita itu banyak teman, tapi orang merasa tidak nyaman bersama dengan kita. Sehingga kalau kita juga harus sensitif, kita pembawa sukacita atau pembawa kerusuhan dalam hidup kita. Tapi kita mau dikatakan bagaimana sesungguhnya mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat 3. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Itu berarti kita mati dari kuasa dosa. Dan hidup kita tersembunyi oleh Kristus. Kalau kita berada dalam Kristus, makanya disebutkan di Galatia 2 ayat 20. Dikatakan bahwa aku hidup bukan lagi aku yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Itu mau diingatkan kehidupan orang percaya adalah kehidupan di mana Kristus hidup dalamnya. Bukan kehidupan dengan keinginan dagingnya. Tapi justru Kristus yang hidup di dalam dia. Sehingga ketika itu kehidupan kita orang percaya. Bagaimana sesungguhnya kalau kehidupan orang percaya bukan berhenti pada pertobatan. Tapi pertobatan adalah awal hidup barunya. Ketika dia mengalami pertobatan, dia bukan hanya Tuhan aku mau bertobat, udah stop. Tidak, ketika dia katakan Tuhan aku mau bertobat, itu berarti langkah awal hidupku haruslah bersama dengan Tuhan. Itu berarti ke depannya setelah aku mengalami pertobatan, aku harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya bagaimana sesungguhnya dikatakan suka-sukamu lah Tuhan mau bawa aku kemana. Karena aku percaya kalau kau mau bawa aku tahu itu tidak akan pada jalan yang sesat. Tapi kau akan bawa aku pada jalan yang benar. Tapi kalau aku membawa aku sendiri dengan rencanaku, aku tahu Tuhan. Ada masa aku justru berada pada jalan yang sesat. Tapi ketika Tuhan yang membawa aku, maka aku tidak akan berada pada jalan yang sesat. Sehingga kehidupan kita yang tersembunyi dengan Kristus adalah hidup yang betul-betul berjuang bersama dengan Kristus.
bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi di tengah-tengah masalah ada Kristus yang menemani engkau. Ketika kebangkitan Kristus betul-betul kita maknai, itu berarti berjalan bersama Kristus dalam kehidupan ini. Tidak berjalan sendiri. Mungkin kita pernah baca ya, kisah yang footprint itu ya. Seseorang dia bermimpi ketika dia melihat dia berjalan bersama Tuhan. Mereka berjalan di atas pasir di dekat pantai. Lalu dia bertanya, ketika dia lihat jejak kaki cuman satu pasang kaki. Dia bertanya, Tuhan, kalau kemarin aku melihat dua pasang kaki yang berjalan, kenapa sekarang tinggal satu? Apa Tuhan jawab? Iya, pada waktu kaki itu tinggal satu pasang, di situ aku sedang menggendong engkau. Itu mau menginspirasi kita bahwa kehidupan kita itu, ketika kita berada pada kesulitan, sadarkah kita bahwa Tuhan sedang menggendong kita supaya kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi melewati badai kehidupan kita, bagaimana menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan tempat kita bekerja, persoalan tempat pelayanan, ingatlah ada masanya bagi Tuhan perlu untuk menggendong kita. Tapi ada masanya bagi Tuhan kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia juga berjalan, tidak menggendong. Itu mau katakan. Ketika kita merasa lelah, pada waktu itu Tuhan menggendong kita. Tapi ketika kita tegar, Dia membiarkan kita berjalan bersama dengan Dia. Kalau kehidupan ini seolah-olah melelahkan bagi kita, melelahkan bagi jiwa kita, dan sangat betul-betul membuat kita terpuruk, ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kau berjalan sendirian. Tapi kebangkitan Kristus harus betul-betul kita imani bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Bahkan Dia menggendong kita karena Kristus tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi masalah-masalah kita. Tapi Dia selalu bersama dengan kita. Yang jadi persoalan sebenarnya kita yang tidak selalu mau bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan terus membuka tangannya, menunggu kita untuk menggapai Dia. Sekarang bersediakah kita membiarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita? Kalau kita bersedia, itu berarti kita betul-betul mengerti apa arti kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus haruslah membuat kita mengerti bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita orang percaya, kita tidak takut menghadapi apapun. Tapi Kristus memampukan kita menjadi teman kita, berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Berjuang ketika kita sedang menulis skripsi, berjuang bersama dengan Kristus ketika kita sedang menulis tesis, atau kita sedang berjuang bersama Kristus ketika kita mencari pekerjaan. Bersama dengan Kristus, segala sesuatu dimungkinkan menjadi lebih ringan dan lebih gampang kita hadapi. Tapi tidak bersama dengan Kristus, akan terlalu banyak kesulitan-kesulitan berat yang harus kita hadapi. Sehingga yang ketiga, firman ini mau katakan, bagaimana kita sebenarnya harus hidup dalam kemuliaannya. Dikatakan di ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bukankah indah ketika Kristus menyatakan kemuliaannya bersama dengan kita? Bukankah indah kalau kita tetap hidup bersama dengan Kristus, itu berarti Tuhan yang membawa kita. Dia mau membawa kita kemana. Bahkan Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya kita beriman sampai akhir hidup kita. Jangan sampai ketika kita mulai lahir, mulai dibaptis, kita beriman kepada Tuhan. Kita naik sidi, kita beriman kepada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan hidup kita, ketika kita masa muda kita habiskan karena melihat ada orang yang cantik, lelaki yang ganteng, tapi beda agama, kita pertaruhkan iman percaya kita. Kita menyerah pada keadaan, akhirnya kita tidak mengikut Dia. Maka pada waktu itu, di akhir hidup kita tidak akan berada dalam kemuliaan Tuhan. Memulai hidup bersama dengan Tuhan, menutup hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita pertahankan. Kesannya cuman sepertinya dari satu ke sini kesannya dekat, tapi tahukah
banyak sekali lika-liku ketika menjalani sampai di ujung. Bahkan ada seorang bertanya kepada saya, bagaimana Inang Pendeta? Kalau orang di dalam masa hidupnya, dia sangat jahat. Tapi ketika dia mau meninggal Inang Pendeta, dia bertobat, itu bagaimana? Saya katakan, kau mau begitu, lakukanlah. Tapi saya takut sebelum kau sempat bertobat, kau sudah mati. Itu berarti kau tidak dapat kerajaan sorga. Jangan coba-cobai Tuhan. Tuhan tahu rencana-rencanamu di sini. Banyak orang begitu, nantilah, tunggu aku mau sakit dulu, udah mau mati baru aku bertobat. Kalau masih ada waktu nggak apa-apa. Kau tahu kapan umurmu diambil. Kalau nggak ada waktu, sia-sia rasanya. Sorga tidak menjadi milikmu, dunia pun kau terabaikan. Alangkah indahnya di dunia ini kita bersakit-sakit lalu bersenang-senang di sorga. Banyak orang gimana? Bersenang-senang di dunia lalu sakit dia di atas, nggak dapat apa-apa. Makanya banyak orang hanya mikirkan perkara di bumi. Orang Kristen harus memikirkan perkara di atas. Biarlah sakit-sakit di dunia ini bersenang-senang di sorga bersama Tuhan. Sehingga pola pikir kita harus kita arahkan untuk memikirkan perkara yang di atas. Kebangkitan Kristus haruslah mengubah paradigma berpikir kita. Kalau selama ini melihat ke bawah, kebangkitan Kristus harus membuat kita melihat ke atas. Ketika kita melihat ke atas, otomatis yang bawah akan mengikut dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya melihat ke bawah, maka yang di atas akan terputus dari kita. Makanya dalam kehidupan kita orang percaya, terutama anak-anak kami yang mahasiswa, bagaimana sesungguhnya kalian melewati fase-fase kehidupan, tetaplah berjuang bersama dengan Kristus. Jangan sampai masa mudamu kau sia-siakan hanya karena hal-hal duniawi. Tapi biarlah dalam kehidupanmu kau berjuang bersama dengan Kristus. Itu berarti tujuan hidupmu sudah berada pada jalan yang tepat. Dan itu berakhir, akhir hidupmu akan berada pada jalan yang tepat juga. Itu berawal dari Kristus dan berakhir juga bersama dengan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Dibangkitkan bersama Kristus. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu membuat kami Bapa, supaya kami semakin memahami hidup iman percaya kami. Kalau Tuhan selama ini Bapa, kehidupan kami hanyalah memikirkan hal duniawi, tapi kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bapa yang Maha Baik, kuasai hati dan pikiran kami, terutama Tuhan, Engkau mengubah mindset hidup kami ini Tuhan. Jangan kami mengandalkan hal-hal duniawi, tapi biarlah Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau, memikirkan perkara yang di atas, maka hal-hal duniawi akan mengikut dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Dengan berbagai tantangan dan cobaan Tuhan, dunia ini hendak menarik kami Bapa untuk mengikut hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang masih mau berkuasa atas hidup kami. Allah yang masih mau mengingatkan kami supaya kami bertarung bersama dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami menjalani peperangan hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hal-hal melelahkan sekalipun, jikalau Tuhan menggendong kami Bapa, itu akan memampukan kami menapaki hari kami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Kristus, Engkau yang boleh bangkit, kebangkitan-Mu yang boleh kami rayakan pada hari ini. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu membuat kami memulai hidup dalam pertobatan kami. Hidup kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kami tahu Tuhan, perubahan besar telah terjadi dalam kehidupan kami. Sejak kami mengenal Engkau Tuhan, Engkau memampukan kami mengalami perubahan besar. Hidup kami menjadi lebih baik. Dan kami boleh berjalan pada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-Mu Bapa, para mahasiswa, para mahasiswi Tuhan. Juga kami Bapa sebagai seorang pekerja, berikan kami kekuatan dan kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan kami orang percaya untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.
Yesus hidup dan menang maut, hilanglah sengatmu yang telah bangkit dalam terang, juga membangkitkan aku. Yesus, kemenanganmu itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, mati untuk kehidupan. Saat ajal menjelang, ku diberinya penghiburan. Yesus, kebangkitanmu itulah peganganku. Maleakhi 3 ayat 10 firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami menjadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepadamu. Karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan, Allah Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepadamu, supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami. Supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan-Mu, musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga mohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan-raguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepadamu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya dengan hati yang terbuka dan ikhlas, menerima keselamatan yang kekal, yang telah disediakan anak-Mu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan dimeteraikan dalam kebangkitannya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh isi dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang padamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar, mengajak dan mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu, oleh kasih Allah Bapa di dalam anak-Nya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera, beritakanlah kebangkitan Kristus dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.